Hati-hati loh. Hati-hati nih. Kalau peristiwa geger di SMA Negeri 72 itu kita sebut sebagai aksi, maka percayalah, bukan cuma satu pelakunya dan bukan cuma satu kejadiannya. Bersiaplah, ada ratusan anak lainnya dan boleh jadi ada ratusan PKP berikutnya yang akan mengalami kegemparan serupa. Itu bukan kata saya, itu kata siapa? Sebetulnya saya mau bicara tentang polisi. Tapi saya pikir nggak perlu juga lah. Toh polisi sudah dapat kabar baik. Pertama dari Litbang Kompas yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan publik sebesar 76,2%. Responden mengatakan percaya dan sangat percaya pada polisi. Bukan hanya angka, tapi juga paling tidak sudah ada 3 tim, 3 satgas yang dibentuk untuk memberikan perhatian ekstra pada Polri. 1, tim internal reformasi Polri yang dibentuk oleh Jenderal Listio Sigit. Yang kedua, walaupun agak terlambat, meskipun diumumkan duluan, yaitu Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dibentuk 10 atau 11 orang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tambah lagi nih, baru saja Komisi 3 DPR memutuskan membentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan dan Peradilan. Besar betul perhatian negara kita ini pada institusi Polri. Sorry, agak kurang sopan. Karena itu, daripada saya bicara tentang polisi, karena toh pamornya sudah sangat bagus, saya mau bicara tentang hal lain saja. Yaitu tentang, judulnya serem ini. Densus sebut 110 anak teridentifikasi rencanakan aksi di 2025. Ngeri betul ini. Walaupun saya sebetulnya juga bertanya-tanya, kalau disebut bahwa Densus 88 mengendus ada pihak-pihak yang merekrut anak-anak untuk masuk menjadi pelaku, sebetulnya siapa para perekrut itu? Hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena menurut saya hari ini bagi seseorang yang katakanlah ingin menjadi, tidak butuh perekrut secara khusus. Ada mekanisme yang diistilahkan sebagai self-recruitment. Didahului self-radicalization. Jadi sekali lagi, siapapun itu, anak-anak kah, dewasa kah, kalau mereka sudah berpikir jahat untuk menjadi pelaku, mereka bisa cuci otaknya sendiri. Mereka bisa hasut isi kepala mereka sendiri. Sampai kemudian mereka memutuskan, saya bersumpah, saya berjanji, saya berikrar akan melakukan aksi diri sendiri. Lalu rekrut diri sendiri. Tidak perlu ada orang lain untuk melakukan perekrutan itu. Itu pertanyaan pertama tuh. Pertanyaan berikutnya, kalau Densus 88 mengatakan teridentifikasi sekian ratus anak akan melakukan aksi, teridentifikasinya itu seperti apa? Jangan-jangan ada anak-anak yang sedang main game online dianggap sebagai itu tanda-tanda anak akan melakukan. Jangan-jangan ketika anak mengirim posting-posting yang bernada di media sosial, langsung radar Densus menyala dan mengatakan teridentifikasi anak yang satu ini akan melakukan aksi. Jelas kita dalam posisi mendukung pemberantasan. Siapapun pelakunya, siapapun pemilik ideologi atau motif jahatnya, harus kita lawan. Tapi juga jangan sampai kebablasan. Kata teridentifikasi itu harus betul-betul dirumuskan dan dijelaskan secara terukur. Sudah 2 nih persoalan yang saya ajukan. Yang ketiga,
Kalau anak-anak itu disebut akan melakukan aksi, bagaimana sih kira-kira bentuk aksi yang akan mereka lakukan nantinya? Apakah dengan peledakan seperti di SMA Negeri 72 Jakarta Utara? Atau dengan melakukan terhadap personil penegakan hukum di jalan raya? Atau cara-cara lain? Nah, aksi yang konon disebut-sebut akan dilakukan oleh sekian ratus anak pada tahun ini, pada tahun 2025 ini harus juga dijelaskan agar kewaspadaan kita sesuai dengan takarannya. Agar setiap orang pada akhirnya bisa menakar apakah saya merupakan calon target atau bukan. Satu lagi ya. Bentuk intervensi yang kabarnya dilakukan oleh Densus 88 terhadap ratusan anak itu juga formatnya seperti apa? Kabar baik lah, anggap kabar baik bahwa sekian ratus anak teridentifikasi akan melakukan aksi setelah direkrut oleh pihak tertentu. Densus 88 melakukan intercept, berhasil mengamankan 110 anak. Lantas tidak berhenti sampai di situ, Densus 88 mengenakan intervensi kepada anak-anak tersebut. Bentuk intervensinya seperti apa? Itu juga perlu dijelaskan. Kenapa? Karena begini, kita disiplin ya. Kita tentu sekali lagi mengambil posisi berhadapan-hadapan dengan siapapun yang punya niat jahat terhadap kita semua. Tapi jangan lupa, sebagai warga negara yang baik kita harus melek hukum. Kita harus baca peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada satu pasal yang menyebut bahwa anak korban jaringan mendapat perlindungan khusus. Coba simak baik-baik kalimatnya. Anak korban jaringan mendapat perlindungan khusus. Kalimat ini bermakna bahwa ternyata anak-anak yang katakanlah sudah berhasil diamankan oleh Densus 88 ternyata tidak bisa juga serta-merta kita sebut mereka sebagai pelaku, calon pelaku, calon, tidak bisa. Karena ternyata frasa atau kalimat yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak korban jaringan, garis bawah, korban. Alhasil 110 anak itu kalau mengacu pada undang-undang lebih tepat kita tempatkan mereka sebagai korban ketimbang sebagai pelaku. Konsekuensinya karena mereka sekarang kita tempatkan sebagai korban, maka intervensi yang harus Densus 88 kenakan kepada anak-anak itu bukanlah intervensi meminta pertanggungjawaban pidana semacam itu, bukan. Tapi intervensi ke anak-anak itu dengan status mereka sebagai korban. Jadi sederhananya Densus 88 semestinya bisa menjawab kepada para korban jaringan. Densus 88 melakukan apa? Kepada korban loh ya, bukan kepada pelaku. Nah, jadi kalaulah Densus sebut 110 anak teridentifikasi rencanakan aksi di 2025. Kalau tajuk berita ini kita anggap sebagai bukti positif kerja Densus 88, sesungguhnya masih ada PR-PR berikutnya yang harus bisa dijelaskan, dikerjakan, diyakinkan kepada masyarakat luas. Yang cakupannya seperti yang tadi saya katakan. Ngomong-ngomong soal anak-anak yang katakanlah menjadi pelaku, saya juga teringat nih bagaimana otoritas pendidikan di negara-negara Eropa melakukan penakaran resiko atau risk assessment terhadap murid-murid di lembaga pendidikan. Kepada masing-masing murid dicek satu persatu seberapa jauh tingkat keterpaparan mereka oleh ideologi-ideologi jahat, oleh motif-motif yang berlatar belakang politik-politik yang kotor. Setelah dilakukan risk assessment, maka otoritas pendidikan bisa mengatakan murid A terkategorikan sebagai low risk, resikonya rendah, waspada iya, tapi kita juga tidak perlu khawatir amat terhadap murid-murid yang berada dalam kelompok
low risk. Sedikit lebih tinggi adalah at risk. Inilah murid-murid yang memang beresiko. Yang lebih berat adalah medium risk. Murid-murid yang ternyata setelah di-assess, setelah ditakar, masuk dalam kelompok punya resiko menengah. Dan yang paling parah sudah barang tentu high risk. Murid-murid yang katakanlah tingkat keterpaparan oleh itu membuat mereka menjadi murid-murid dengan resiko tinggi untuk kemudian bisa saja melakukan aksi-aksi yang super ekstrim. Risk assessment semacam ini dibutuhkan untuk apa? Agar kita tidak pukul rata dalam menyikapi anak-anak yang konon teridentifikasi sudah direkrut oleh kalangan tertentu untuk melakukan aksi. Dari 110 anak yang anggaplah sudah diamankan oleh Densus 88, semestinya juga bisa dipilah. Apakah benar semua anak itu tergolong sebagai high risk, yang seolah hanya tinggal menghitung hari saja, yang seolah hanya tinggal memastikan tempatnya saja sampai kemudian mereka melakukan aksi dahsyat? Atau mungkin sebagian ada yang terkategori sebagai high risk, ada pula yang tergolong sebagai medium risk, selebihnya at risk, dan sisanya low risk. Nah, cara pandang yang lebih terukur semacam ini diperlukan agar apa? Pada akhirnya agar kita ini tidak terhantui oleh kerja Densus sendiri. Maaf ya, ini sudah ada loh sejak sekian tahun silam sejumlah kalangan yang mensinyalir, agak sinis memang, mensinyalir bahwa ada proyek-proyek pemberantasan di tanah air. Agar ada lembaga-lembaga tertentu yang mendapat ekspos kamera luar biasa, mendapat sumber daya finansial dalam jumlah yang istimewa. Sudah ada yang membuat analisis semacam itu. Nah, untuk menepis anggapan-anggapan negatif semacam itu, sekali lagi Densus 88 perlu bekerja secara lebih terukur agar kita, saya garis bawahi ulang, agar kita tidak terhantui oleh kata, agar kita tidak merasa justru oleh kerja Densus 88 itu sendiri. Ini diistilahkan dalam psikologi forensik sebagai fear of crime. Jangan lupa, negara kita kan sedang gencar nih mengupayakan damai di Palestina agar terbebas dari cengkraman Zionis Israel. Juga jangan lupa, negara kita punya rencana besar untuk melakukan pembangunan, untuk investasi besar-besaran dan seterusnya. Jangan sampai kabar-kabar tentang kerja Densus 88 sadar tidak sadar justru berefek kontraproduktif terhadap rencana-rencana besar yang sedang coba negara kita tuju itu. Jadi sekali lagi ya, kita sepakat bahwa kita perlu menumpas habis. Tapi jangan sampai justru kita terhantui, tidak bisa beraktivitas dan kehilangan produktivitas akibat operasi pemberantasan itu sendiri. Alhasil jangan sampai nih, sudah bertahun-tahun loh kita ini bersih dari aksi zero attack. Itu istilahnya. Sudah bertahun-tahun kita damai, tentram, sejahtera dan seterusnya. Jangan sampai hari ini tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba muncul lagi narasi-narasi bahwa seolah negara kita terhimpit oleh rencana-rencana. Jangan sampai kemudian kita dihantui bahwa anak-anak kita, darah daging kita ternyata sadar tidak sadar sudah direkrut sedemikian pula oleh mereka-mereka yang punya motif politik atau punya motif ideologi jahat. Intinya jangan sampai kita oleh perang melawan itu sendiri.